Halo, bagaimana kabar kalian? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan atas informasi yang akan saya bagi. Langsung saja kita mulai. Hari ini saya akan membahas mengenai fungsi. Sebelum kita masuk pada materi fungsi, perhatikan kegiatan 3.2, memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Perhatikan contoh 3.4. Misalkan anggota A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan anggota B 1, 5, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Di sini ada alternatif penyelesaian. Perhatikan, diketahui relasi dari A ke B adalah anggota A 2 kali anggota B. Maka dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. 2 dan 1, 10 dan 5. Coba perhatikan kembali beberapa anggota lainnya yang tidak mempunyai pasangan ke B, yaitu beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B adalah 4, 6, 8, 12, 14, dan 16. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B, demikian sehingga 4 2 kali anggota B, 6 2 kali anggota B, 8 2 kali anggota B, 12 2 kali anggota B, 14 2 kali anggota B, dan 16 2 kali anggota B. Dengan demikian, relasi ini bukan fungsi dari A ke B karena ada beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Perhatikan tabel 3.5, contoh fungsi dan bukan fungsi. Dalam tabel ada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Contoh fungsi ada 8 buah dan contoh bukan fungsi ada 8 buah. Perhatikan contoh fungsi. Contoh fungsi, setiap anggota A selalu dipasangkan dengan anggota B. Dan contoh bukan fungsi itu pasti ada anggota A tidak mempunyai pasangan di B. Setelah memahami ciri-ciri fungsi, maka dapat disimpulkan fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ingat, setiap anggota himpunan A itu hanya boleh dipasangkan satu kali saja terhadap anggota B, dan setiap anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah
himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Perhatikan diagram panah berikut. Apakah kedua diagram panah ini merupakan fungsi atau bukan? Ya, jelas. Ini merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Perhatikan diagram panah berikut. Apakah kedua diagram panah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Perhatikan diagram panah yang di sebelah kiri. Anggota himpunan A, yaitu B, tidak mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Jadi jelas ini bukan merupakan fungsi. Perhatikan diagram panah yang di sebelah kanan. Anggota himpunan A, yaitu B, mempunyai lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B, yaitu X dan Z. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Perhatikan kegiatan 3.3, memahami bentuk penyajian fungsi. Sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang bisa digunakan di dalam matematika. Misalkan fungsi f dari B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ke Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan diagram panah. Perhatikan diagram panah berikut. Anggota himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan Q yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Perhatikan anggota himpunan P yaitu 1 dipasangkan terhadap anggota himpunan Q yaitu 2. Perhatikan lagi anggota himpunan P yaitu 2 dipasangkan terhadap anggota himpunan Q yaitu 4. Dan anggota himpunan P yaitu 3 dipasangkan dengan anggota himpunan Q yaitu 6. Anggota himpunan P yaitu 4 dipasangkan dengan anggota himpunan Q yaitu 8. Anggota himpunan P yaitu 5 dipasangkan dengan anggota himpunan Q yaitu 10. Ini adalah relasi yang dapat dinyatakan dengan diagram panah setengah kali dari. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Untuk menyelesaikan himpunan pasangan berurutan, perhatikan diagram panah hasil pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Ingat, untuk himpunan pasangan berurutan diawali dengan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi
himpunan pasangan berurutannya adalah 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Yang ketiga, dengan tabel. Diketahui fungsi F dari P ke Q. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan tabel, perhatikan anggota himpunan P. Kita misalkan anggota himpunan P itu adalah X, dan hasil pemetaan dari anggota himpunan P ke anggota himpunan Q itu kita misalkan Fx. Jadi X itu 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan Fx-nya 2, 4, 6, 8, 10. Yang selanjutnya itu dengan menggunakan grafik atau koordinat kartesius. Perhatikan koordinat kartesius berikut: sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan lagi titik 00 dan titik 1 dan 2. Maka diperoleh Fx-nya itu sama dengan 2x.